Malam, Ma. Hmm. Gimana keadaan kamu? Aku udah dengar semua dari Alisa soal kejadian itu. Kamu pasti shock. Ya. Iya, Pak. Mama kaget banget. Sangat kaget. Harusnya kamu minta bantuan aku. Kamu hubungin aku kan, aku bisa kirim bantuan ke kamu. Gak bisa, Pak. Kejadian itu sangat cepat. Mama langsung tuh refleks telepon Rangga. Mama memang gak mau telepon Papa. Karena Mama tidak mau mengganggu Papa. Nanti yang ada jantung Papa kumat lagi. Tumben kamu perhatian. Karena Yasmin, Mama masih bisa di sini, masih bisa ngelihat Papa. Coba kalau nggak ada Yasmin, Mama pasti udah dibalut sama kain kafan, udah dikubur. Udah dikuburkan, Papa. Pasti Papa bisa seneng tuh kalau Mama udah nggak ada. Bisa datangin perempuan A, B, C, semua perempuan simpanan Papa. Papa pasti selalu pesta setiap hari. Kamu tuh gak ada bosen-bosennya. Mikir negatif terus tentang aku. Gak usah ngaco lah. Kamu pikir aku senang lihat kamu begini? Terus Yasmin gimana keadaannya? Operasinya berjalan dengan lancar, Pak. Sekarang Yasmin masih dirawat di rumah sakit kita. Mama hutang budi sama Yasmin. Yasmin baik banget, Pak. Dia udah nolong Mama. Alhamdulillah kalau dia baik-baik aja. Mama istirahat dulu ya, Pak. Capek. Pak Rangga. Yasmin. Gimana kondisi kamu, Yasmin? Aku udah jauh lebih baik. Pak Rangga kok bisa ada di sini? Ya, saya emang dari semalam sih nungguin kamu di sini. Kok Pak Rangga bisa ada di sini juga ya? Aku mau pulang. Biar aku coba tanya ke dokter dulu ya. Kata dokter semalam, dia harus lihat kondisi kamu hari ini. Baru bisa nentuin kamu bisa pulang apa enggak. Ya, saya tahu sih Yasmin. Kau pasti nggak nyaman dan kamu juga nggak betah kan ada di rumah sakit. Tapi kalau memang kondisi kamu sudah jauh lebih membaik, ya kamu boleh pulang kok. Gak bisa gitu, Mas. Kondisi Yasmin harus dipantau sama dokter. Aku jadi bingung sama kakak adik ini. Kenapa seneng banget berdebat di depan aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Rangga juga di sini. Ya, Mbak. Baru datang ya, Pak? Oh enggak, saya dari semalam kok. Saya khawatir dengan kondisi Yasmin, jadi semalam saya memang ada di sini. Oh gitu. Aduh, jadi bikin repot Pak Rangga ini. Oh enggak kok, saya sama sekali nggak merasa direpotkan. Justru ini salah satu bentuk tanggung jawab saya kok. Saya kesini karena saya mau mastiin Yasmin itu baik-baik aja. Karena gimana pun juga Yasmin ada di sini, itu karena Yasmin sudah menyelamatkan mama saya. Iya. Kita sarapan bareng aja ya. Saya ngopi aja.
Aduh, emang kalau kakak beradik emang harus kompak ya. Kalau gitu saya siapin dulu ya makanannya, bentar ya. Apa? Kok bisa kamu setuju kalau Rangga sama Yasmin? Menurut aku ini solusi yang sangat tepat untuk mengatasi Nina. Jadi kalau Yasmin menjadi pendampingnya Rangga, itu sangat menguntungkan buat aku. Menguntungkan? Menguntungkan gimana? Kamu jangan lupa, Yasmin itu sangat disukai oleh netizen. Semua netizen mengidolakan Yasmin. Ya, jadi itu sama aja menguntungkan buat perusahaan Cakra Dinata. Kalau Yasmin jadi pendampingnya Rangga. Dan kamu harus ingat, aku ini masih was-was banget. Karena Yasmin mengetahui hubungan kita berdua. Kalau Yasmin aku tarik masuk ke dalam keluarga Cakra Dinata. Jadi aku bisa memperalat Yasmin. Kenyang. Tapi kamu nanti makan lagi ya, biar kamu cepet sembuh, cepet pulang ya. Minum dulu ya. Selamat pagi. Wah, pagi dokter. Gimana Mbak? Saya istirahatnya hari ini? Aku mau pulang dok. Saya izin periksa Mbak Yasmin dulu ya. Kita cek lukanya dulu ya Mbak. Maaf, permisi. Oke, ini bagus kok. Cepet, ini udah mulai mengering. Mau pulang hari ini? Ya, saya izinkan kamu untuk hari ini pulang ya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Nanti sebentar lagi akan ada suster yang bantu kamu untuk beres-beres kepulangannya. Ya, saya permisi. Iya, mari Mbak. Pak. Ya. Alhamdulillah Yasmin, itu artinya kamu boleh pulang hari ini. Aku urus administrasi kamu dulu ya, biar kamu bisa cepat pulang. Sekalian aku siapin kursi roda buat kamu. Siap-siap ganti baju dulu yuk. Siapin aja dulu Mbak. Selamat pagi Mbak Yasmin, sudah mau pulang ya? Iya, saya mau dirawat di rumah aja sus. Saya lepasin dulu ya infusnya. Iya. Siap Pak. Pelan-pelan aja Yas. Ya, Pelan-pelan. pelan. Hati-hati. Hati-hati. Saya antar kamu pulang ya Yasmin. Biar gua aja anterin Yasmin. Lagi deh kan. Halo Pak. Kamu lagi di mana? Kamu ke kantor sekarang ya? Ada yang mau bicarain penting. Yaudah Pak. Aku ke kantor sekarang ya. Ya, Papa tunggu. Kamu nggak apa-apa kan pulang sama Mbak Dia? Nggak apa-apa dong. Mbak Dia, aku nitip Yasmin ya. Yes.
Siap, dokter. Yaudah, kamu hati-hati ya. Kalau udah nyampe rumah, kabarin aku ya. Sempet-sempetnya Romeo belai kepala Yasmin di depan aku. Yasmin, saya antar kamu pulangnya sekarang. Nggak usah Pak, saya pulang sama Mbak Dia aja. Tapi kan kamu baru keluar dari rumah sakit dan saya mau mastiin kalau kamu itu sampai di rumah dengan selamat kok. Nggak usah Pak. Saya mau pulang sama Mbak Dia dan saya mau naik taksi online aja. Saya nggak mau ngerepotin. Oh, Misi, yaudah. Ya, hati-hati. Permisi, Kak Rangga. Ya. Apa aku terlalu over ya perhatian sama Yasmin? Jadi Yasmin ngerasa ilfil sama aku. Aku pikir aku sudah menang dari Romeo. Tapi ternyata Yasmin sama sekali juga nggak mau pulang sama aku. Tapi nggak apa-apa. Romeo pasti mengira Yasmin tuh pulang sama aku. Halo? Halo Pak, orang yang Bapak cari sudah ketemu Pak. Yaudah, tolong kamu kirim Sherlocknya ke saya, nanti saya segera ke sana. Baik Pak. Yas, bener kan apa yang Mbak takutin itu bakalan terjadi? Maksudnya apa ya Mbak? Maksudnya apa gimana sih, Yas? Kamu itu jadi rebutan dokter Romeo sama Pak Rangga. Seneng banget, Tan. Yas, gimana tuh rasanya kamu direbutin sama dua cowok ganteng-ganteng itu? Apa sih, Yas, rasanya? Aduh Mbak nggak usah ngomong kayak gitu deh. Mbak pikir emang aku diperlakukan seperti itu, emang aku nggak kepikiran. Yas, Mbak aja pengen di posisi kamu direbutin sama dua cowok-cowok ganteng. Udah nggak usah dibahas, mendingan kita langsung pulang aja yuk. Ya udah, iya. Tapi nanti cerita ya, rasanya gimana ya? Tante. Apa lagi? Ada yang nelfon. Bu Ajeng, aku angkat telepon dulu ya. Ya. Halo Bu. Yasmin, bagaimana kondisi kamu? Udah mendingan kah? Alhamdulillah saya baik-baik aja sekarang dan saya sudah dibolehkan pulang. Syukurlah kalau kamu udah boleh pulang. Gara-gara kejadian kemarin, kamu jadi seperti ini. Saya jadi nggak enak. Mohon maaf ya Yasmin, benar-benar saya jadi nggak enak sama kamu. Udah Bu, Ibu jangan ngerasa seperti itu. Yang penting kan saya baik-baik aja. Allah lindungin saya Bu. Tapi tetap aja, saya itu merasa bersalah dan hutang budi sama kamu. Yasmin, kalau kamu perlu apa-apa, kasih tahu ya ke saya. Saya doakan kamu cepat sembuh ya Yasmin. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Aku harus membuat Yasmin lebih nyaman. Biar Yasmin lebih mudah menerima Rangga.